Jadi ini sampai aja dulu ya. Dulu ya kita ya nggak, maksudnya ya nggak di atas banget lah gitu. Ya secara ekonomi baik lah Ya, dulu ya. dulu baik. Nah, pas 2018 ya, jadi uang itu Habis aja gitu. ngalir kita nggak berasa kan, hanya jadi pas 2019 itu Berasanya habis COVID. Oh, dari 2018 berarti. ya itu mulai itu sampai Soal COVID. habis COVID 2020 2021 satu sama habis. Sebelumnya bisnis apa? Kayak stok barang jadi Waktu stokis dan bergaya. sepi banget, bener-bener sampai ada yang beli bisa nggak jadi. Terus nanti ada aja gitu loh, kayak ada yang penghambat gitu, itu juga nggak tahu ya. Memang dulu kan karyawannya banyak 24, kan tinggal 2 Ya. tapi memang udah nggak ada penjualan sih, cuman ya buat stay di itu juga. Dulu kantor sendiri kita jual, kontrak sama orang itu. Iya. Rumah juga ada 2, jual semua sekarang kontrak. Nah, habis semua sudah. Ya udah kita berdua ini, Soalnya saya pakai uang bank. jadi kita semua kredit gitu kan, biar kan ada perusahaan jadi bisa Iya, ada terus ini flow-nya datangnya tamat. ngeliatnya pas bisnisnya bagus aja, jadi perhitungan salah. Ya, terus ya untuk kita banyak hamba Tuhan yang bisa kuatin kita, ada ya banyak itulah, sampai kita akhirnya ya udah tetap bersyukur aja, meskipun ada sih rasa kesel banget, kenapa sih Tuhan gini, kenapa sih Tuhan Ya, ini terlalu kecewa. Namanya kita manusia ya. ya. Padahal kita sama gereja tuh juga layanan, kita sama gereja juga ada sumbang sih yang gitu deh, kayak rumah kita buat hamba Tuhan kalau datang, kenapa diambil sih Tuhan sama semua mobil juga 6 semua langsung. satu, Sebelum bisnis yang ini bisnis apa? nggak ada. Nggak ada, ini doang. Ini tapi dulu join sama temen. Nah join itu oke aja, pas pisah sendiri udah nggak bisa mengelola dengan Benar-benar. bisa. Terlalu banyak ikut hawa nafsu sih. Waktu saat itu ya. Mungkin kan ngelihat lancar semua. Waktu saat itu Anda memang pelayanan. Tapi pelayanan itu tuh ya udahlah, pas ada kasih pakai aja. Bukan yang benar-benar aku persembahkan ini untuk Tuhan, bukan. Jadi lebih ke memandang, oh ada pendeta datang nih, ada gini nih, jadi kayak ya udahlah. Siapa tahu kalau kita butuh didoakan pendetanya nanti cepet doain. Ya sebenarnya kan itu yang Anda layani manusia jadinya, bukan ke Tuhan gitu ya. Yang kalau masalah ekonomi turun, yang pertama memang ada keputusan-keputusan salah yang diambil, ini jawaban yang saya dapat ya. Yang kedua, usaha memang ada yang nutupin. Dan dari pegawai orang dalam sendiri ada yang mainin di dalam. Iya. Jadi mainin keuangannya di dalam. Korupsi itu gede jumlahnya, lebih dari yang Anda ketahui korupsinya. Karena mungkin dulu nggak pay attention ya. Kemudian dia ditarik sama orang lain. Dia bisa dibilang sejenis lah ya, yang dijual walaupun agak beda tipe gitu, bukan 100% sama, tapi marketnya disedot ke sana jadinya. Karena mungkin waktu saat itu ya pelajaran dalam kita bisnis ya, kita nggak bisa kasih kepercayaan ke satu orang ini, apalagi pegang data. Nah dia jadi 90% sih pasarnya pindah ke sana. Karena dulu dia juga yang banyak berkomunikasi sama orang-orang itu, sehingga trustnya orang-orang itu tinggi. Apa benar ada yang kayak gitu? Ada ya jadi kesedot ke sana. Ya, percaya sih nggak pernah ini, jadi percaya benar-benar semua diserahin ke karyawan kan. Iya. Pas karyawannya juga lihat duit, dia pikir oh duit enaknya, duit gampang. Di perusahaan yang narik dia, ditawarin gaji double, terus tawarin bonusnya lebih gede lah, kurang lebih 3 kali lipat lah. Akhirnya dia pindah, dan ya semua datanya dibawa sama dia, itu sih. Ya berarti kan sebenarnya kalau kita menyadari timbulnya semua karena kesalahan kita. Iya. Tapi maaf ya, dari leluhurnya engkohnya nih dulu
lumayan punya atau gimana? Biasa aja. Biasa aja. Karena dari kakek buyutnya nih ada minta-minta rezeki sana sini gitu. Kayak mungkin kalau orang kayak tante saya juga dia nggak ngerti, diajak ke Gunung Kawi doa di sana minta rezeki itu tuh udah kayak pesugihan secara tidak langsung gitu. Jadi tante saya sih dibilang kaya banget ya, adalah secara materi kalau manusia lihat ada, tapi hidupnya berantakan, anak-anaknya juga gitu. Saya lihat dari kakek buyutnya ada nurun, makanya tuh ekonomi kalau baru mau naik dikit ada aja halangannya bikin turun gitu. Nah, itu benar-benar diputusin tuh. Biasanya kalau yang pesugihannya sukses banget tuh ada tuh yang kaya banget, benar-benar kaya ada, tapi keluarganya berantakan. Cuman kok dari sini mungkin hanya minta rezeki sana sini, kayak sembayang, suruh sembayang sini, suruh sembayang itu, suruh sembayang. Kalau masih nggak terlalu ngerti, nah itu udah ngaruh. Anda doa pemutusan, minta pengampunan sama Tuhan. Kalau memang dari leluhur atas tuh ada yang dulunya mungkin nggak ke Tuhan gitu loh. Kita orang Chinese dulunya mungkin kalau nggak ngerti dari keluarga saya juga ada yang begitu. Jadi itu ada ikatannya masih di engkongnya. Tapi ya jadinya kalau kayak gitu tuh kita baru mau naik dikit, saudara-saudara yang lain kan juga bukan yang terlalu heboh-heboh gimana gitu. Pokoknya harus banyak doa untuk itu. Terus Diputus betul. Karena ikatan dari kayak gitu-gitu kan turunnya sampai 4 keturunan. Dari orang tua yang tuanya juga bukan yang ke Tuhan banget. Tuhan ya sih. Si Dedi, Kaitannya masih banyak gitu. Kita tuh bukan sekedar kita sembahyang aja kan, tapi benar-benar hati kita nih ya harus kita buka ke Tuhan gitu. Ya, jadi harus kita yang memutuskan itu. Saya mau jalan-jalan Tuhan ya, mau sungguh-sungguh. Ya. utang sekarang udah keliling utang. Karena keputusan yang salah gitu ya. Kena stres ya. Ya pastilah, kita tuh kok dikejar utang, apalagi utang bank, nggak mungkin nggak stres, bunganya kan besar juga. Tapi aset sudah habis semua. Habis. Kalau aset habis, harusnya utang tutup kan? Jadi barang. Itu enggak. Ada barang nggak laku. Iya, jadi barang. Barang yang dulu kan kongsian, jadi kongsian pas bagi 2 ya udah bagi 2 gitu. Bagi yang, dua. yang lama itu udah nggak laku sekarang. Temen yang lama masih buka? Tambah maju. Oh. Ya itu. Penyebab utamanya ya yang tadi saya dapatkan hanya itu sih. Kalau masalah hutang, lama berprosesnya memang. Lama. Lagi pula Anda sekarang belum punya satu bisnis apa yang mau saya kerjain. Iya. Jadi gimana caranya untuk nutup kalau benar-benar masih buntu kayak gitu? Sebenarnya ada orang nawarin bisnis sama Anda 3 orang. Cewek 2, cowok 1. Apa itu? Nggak sadar. Mungkin belum ketemu ya. Ya, kalau bisa ya yang kulineran, orang kuliner, bikin kulineran apa? Jual kuliner. Cicinya itu tapi belum Masa bisa nggak sih? bisa, tapi udah nggak kuat. Ya kalau kuliner capek soalnya. Kuliner capek loh, masak-masak tuh capek. Iya, capek. Tapi anak-anak udah gede ya. Anak udah. Yang pas yang satu ada di, yaitu yang paling kecil, itu juga kayaknya kan dia dulu kan gimana, terus tiba-tiba gitu ada sih langsung marah gitu. Iya. Hanya dia deh sendiri, dia kerja, dia cari uang sendiri, dia bayar semua sendiri. Dia kecewanya kenapa sih di saat dia lagi butuh supportnya malah nggak ada. Tapi ya namanya hidup, siapa yang kita sih semua selalu mau di atas, mau baik-baik aja ya. Tapi dari situ belajar. Karena dulu dikasih tahu, maksudnya karena dulu ada beberapa kali juga bilang jangan terlalu kasih kepercayaan ke dia, jangan terlalu kasih kepercayaan ke dia. Ah, enggak lah orangnya nggak begini, enggak lah orangnya nggak begitu. Memang kita tuh nggak bisa percaya sama manusia. Ya terusnya sama Tuhan aja memang benar. Iya. Karena namanya manusia ya
susah. Anda nggak bisa tapi jualan kuliner bukan jalannya. Harus ada bisnis barang produk lagi. Tapi saya juga belum dapat detail itu tuh apa. Gitu. Untuk masalah utang ya harus dibayarkan, tapi dicicil lagi. Yang minta kelonggaran. Karena kalau kita nggak bayar juga rezeki kita yang seret. Jadi kalau kita emang ini mulailah, karena akan ada 3 orang yang datang nawarin Anda bisnis. Satu di antaranya yang benar-benar itu berpeluang untuk Anda. Saya belum dapat detail, kok dapat detail udah saya jelasin dari tadi. Tapi yang pasti itu barang produk juga. Kapan gua ya contoh ini Itu juga tergantung Anda berproses. Paling lama tuh di akhir tahun depan saya harus. Paling lama. Ya mudah-mudahan Tuhan mempercepat segala yang baik buat kita kan. Doa aja Tuhan, kalau Tuhan mau berikan kami peluang, tolong Tuhan kalau memang kami sudah pantas dan layak ya Tuhan beri percepatan gitu. Saya ini bukan meramal ya, tapi apa yang Tuhan sampaikan seperti itu. Dan ya namanya bisnis, kita dikasih peluang sama Tuhan, tergantung kita lagi jalaninnya gimana. Ya harus bijaksana. Mulai belajar berserah sama Tuhan. Yang saya dapetin itu sih, akan ada 3 orang nanti yang datang bawa peluang untuk Anda. Kenapa juga nggak dikasih tahu mungkin detailnya yang mana, supaya Anda bisa mempertimbangkan dengan bijaksana. Ya, semua kembali lagi ke doa kita ya. Saya juga dulu ketika bisnis mulai turun, semua kan waktu pandemi COVID kan, apalagi masuk 2022 itu emang terasa sekali. Saya doa juga sama Tuhan, apa yang Tuhan mau bukakan peluangnya untuk kita gitu. Jadi kita harus terus doakan itu, dan bukan singkat sih. Dan memang Tuhan kasih pilihan 5 saat itu. Tapi tentunya nggak mungkin kita jalanin semua ya. Ada yang saya jalanin, tapi ya umurnya sebentar, tapi nggak rugi, udah dapet cuannya. Dan salah satunya saya benar-benar jalanin ini. Kadang-kadang Tuhan memang kasih kita choice, kasih kita pilihan. Asalkan kita terus doa, kita andalkan Tuhan, kita doa, kita kan dituntun ke tempat yang benar. Kayak saya dari 5, ya 3-nya gugur. 1 itu aja yang masih, waktu itu saya jalanin sama ini. Dan yang 1 ini juga sekarang sudah enggak lah. Gitu. Kalau ini nih kan pengobatan herbal juga karena memang Tuhan yang mau. Jadi kenapa kita tuh tidak boleh meramal kayak gitu? Kalau ramal kan orang bilangnya exact ya, tepat gitu. Kalau gitu tuh hanya dikasih keluh, tapi nanti Anda harus doa terus andalkan Tuhan. Jangan sering marah sama diri sendiri. Selalu merasa kalau saya nggak sebodoh ini, kalau saya nggak gini, saya nggak gitu. Ya saya juga pernah kehilangan duit gede. Saya juga dalam fase itu sempat gitu loh, kayak seandainya saya waktu itu nggak goblok, nggak serakah, nggak gini, nggak gitu. Tapi semua yang hilang dari kita itu adalah memang sudah bukan punya kita. Tadi pagi itu saya baru teman saya ngabarin, saya kan ada ambil barang sama dia untuk supply jual, cuman duit sih 5 juta sih. Saya itu transfer sama dia dari tanggal 2 November 5 juta. Dia kok ya baru hari ini bilang, Siska itu kamu salah nomor rekening loh. Wah saya kaget dong, 5 juta kan gimana juga duit ya Ci. Waduh gimana nih, saya baca sahabat. Karena nama PT ini juga mirip gitu ya. Ternyata saya ingat, tempat di Jakarta, di rumah saya di Jakarta kalau beli Aqua, belinya ke sini. Biasanya transfer cuma 100.000, ini 5 juta gitu kan. Saya panik juga sih. Tapi saya lagi baca firman, saya chat ke admin saya share bukti transfernya, saya bilang langsung deh kamu ke tempat itu, kamu tolong kasih tahu dia kalau saya salah transfer, suruh dia cek mutasinya, tolong suruh dia transfer ke rekening saya. Biasanya kalau udah kayak gitu saya berpikir, wah ini mungkin ruwet ya, apalagi nama PT pasti susah. Cuman saya doa aja ya Tuhan, kok masih rezeki saya, maka Tuhan akan bawa kembali. Kalau enggak ya udah. Dan dia langsung kasih cash saat itu 5 juta. Duitnya balik. Berarti itu saya mikir nih loh, dulu duit saya yang hilang segitu banyak karena kebodohan saya. Ya Tuhan belum balikan hingga detik ini. Mungkin maksudnya dalam case yang sama ya, apakah kalau itu saya di saham naruh kayak gitu, itu saham itu belum dipulihkan harganya. Apakah Tuhan mau lihat kesabaran saya atau memang itu nggak kembali, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau memang uang ini masih hak kita, biarpun kita udah salah kasih ke orang, ya orang itu Tuhan gerakkan juga untuk kembalikan. Saya bilang, oh ya bersyukurlah. Tadinya saya udah kayak saya sama kenapa kok tumben saya salah transfer gitu. Ya belajarlah untuk mulai. Ya udah Tuhan, kalau yang kemarin itu memang entah karena kebodohan saya, karena kesilapan saya salah Tuhan. Kemarin jujur ya, saya ngomong terbuka aja, mohon jangan tersinggung. Kemarin terlalu tamak dan lupa diri. Karena omset kayaknya enak, kerjanya enak.
mau beli ini itu gampang, duit tuh lancar sekali, lupa diri, seakan-akan kita nggak akan pernah jatuh, nggak akan pernah lagi ada fase ke bawah. Covid siapa yang sampai? Ya. Makanya ketika omset menurun juga Anda nggak perhatiin, karena duit masih kesannya lancar. Ya itu teguran dari Tuhan, kita hidup nggak boleh lupa diri. Saya juga waktu itu lupa diri. Tapi kenapa? Karena kebodohan kita itu harus terjadi. Nggak ada orang yang bisa disalahin. Supaya Anda nggak nambah kebencian. Sekarang mau salahin siapa? Saya juga bilang, saya tempeleng diri pun duit saya nggak kembali. Gitu ya. Kita mau ngapain diri kita? Ya belajar dari kesalahan kita. Karena dulu tuh ada sifat itu, karakter saya tuh ngerasa angkuh ya. Kok gue bisa kok jalan sendiri? Lancar kok, duit banyak kok. Ternyata cari duit segampang ini ya, mau beli ini gampang, itu gampang, ini gampang, itu gampang. Lalu diliputi lagi dengan ketamakan. Ada orang tawarin ini, oh kayaknya bagus nih, ini. Dalam setahun Anda bisa beli aset berapa kali? Iya. Banyak iya. Ya, kalau bukan Tuhan yang kasih tahu. Iya. Mobil itu kan hobinya mobil anak-anak Iya. juga. Mobil apa dibeli? Jadi Tuhan melihat, oh kamu dikasih kepercayaan berkat, kamu menghilang. Ya memang kita melayani Tuhan, saya juga dulu gitu Ci. Saya berpikir gini, saya kerja sebanyak-banyaknya, kan saya kasih perpuluhan. Saya bantu orang, tapi di mata Tuhan tidak. Kamu tuh gak pelayanan saat itu. Karena kamu tuh hanya seperti membeli Tuhan. Kesannya begitu, dengan berkat yang Tuhan kasih. Karena duitnya di Tuhan juga gitu. Iya, Ya itu yang terjadi sama saya dulu dan Anda dulu juga, gitu ya. iya, sama. Jadi ya kita sama-sama belajar. Ya itu teguran dari Tuhan. Sekarang lebih banyak mengandalkan Tuhan. Tapi memang ketika saya waktu itu juga berserah ya, mungkin tidak dari lubang yang sama Tuhan gantikan. Saham saya nggak tiba-tiba naik lagi. Tapi Tuhan kirimkan dari tempat lain. Tuhan bukakan peluang-peluang itu. Waktu yang seperti saya bilang itu, saham duit mulai jatuh, saham ambil, apa nggak stres? Duit kita banyak di situ gitu kan. Ya, tapi Tuhan bukakan peluang. Walaupun kita harus berusaha dulu nih 2 tahun, 3 tahun awal pasti mendapat isi serta kita. Tapi ya belajarlah dari kesalahan yang sama. Ketika nanti Tuhan kasih berkat, jangan angkuh lagi. Pakai berkat Tuhan dengan hikmat dan bijaksana, bukan ikuti hawa nafsu. Ya kan? Dulu kan mau beli apa-apa ikut hawa nafsu. Iya. Tidak ada hikmat. Udah punya mobil ini, ada beda seri aja, upgrade lagi yang dijual. Itu rugi banyak padahal. Iya, biasanya mobil sih bener. BMW baru nih ya, belum ada yang punya, beli ya. Waktu kita menikmati enak, begitu diambil sakitnya luar biasa. Ya sakit itu harus kita ingat. Jadi kalau kita dikasih kepercayaan lagi sama Tuhan, mungkin lewat anak-anak kita, kita juga harus bisa ingetin mereka. Sebenarnya lebih ke hati kita aja sih. Yang saat itu kita terlalu terikat sama dunia, kebanggaan kita, hal-hal materi. Saya juga sama. Dulu rasanya, saya masih muda, kerja sukses, sombong kan. Ya diambil materinya, apa yang mau disombongin, baru sadar bener ya. Waktu itu saya belum incek banget sih, waktu duit itu diambil, masih ambisinya saya harus cari duit lagi gimana caranya. Akhirnya papi saya meninggal, tambah hancur. Makanya saya bilang orang-orang sebaiknya begitu diketok sekali sadar, jangan kayak saya. Jadi diketoknya tuh combo di tahun yang sama. Saat papi meninggal belum tobat juga, masih. Saya mengalihkan stres saya itu ke kerja, jadi bukan ke Tuhan, malah ke kerja. Terakhir ya saya buat kesurupan, wah ini udah gak ada obat. Mau kesurupan mau alihin dengan apa selain ke Tuhan ya kan? Baru ya Tuhan pakai seperti ini. Ya kita menyadari kesalahan kita yang begitu ini. Kita memang ke Tuhan tapi ala kadar. Nanti ketika Tuhan memberikan kesempatan di depan, tolong jangan lakukan yang sama. Karena kalau ibu sama bapak konsisten aja di dalam Tuhan, minta pengampunan, terus minta tuntunan Tuhan, Tuhan akan bukakan seperti yang tadi disampaikan melalui saya. Tapi tolong jangan disia-siakan lagi. Sebelum ambil keputusan, mulai biasakan berdoa sama Tuhan. Bukan ikut kehendak kita, tapi ikut hawa nafsu kita. Emosi juga ya, harus dikendalikan emosi. Tapi sebetulnya bukan main, kosong. Rasanya itu di dalam frustasi, menyalahkan diri. Jadi amarah besar, tapi mau lampiasin ke siapa nggak ngerti. Jadi begitu ada pemicunya, dia meledak. Dan bukannya nggak ada gangguan juga. Kalau Uci kan lebih ke pedih. Marah, tapi lebih ke pedih kayak nelongso gitu. Kalau engkaunya marahnya tuh benar-benar marah ke diri sendiri, tapi nggak bisa meluapkan. Sekarang merasa, dulu nih banyak decision saya ternyata yang bikin begini. Ya, Sampai saya sekarang selalu lihat rumah nggak jauh kan pindah itu, anak-anak di foto, itu
rumah kita sekarang jadi bagus, lu kan udah dibeli orangnya. Nggak mau lihat mami. Masih kecewa karena diambil dari kita gitu ya. Tapi ada hal yang harus disyukuri. Mungkin kalau Anda terus dikasih kaya, Anda akan semakin jauh dari Tuhan dan hidup secara dunia gitu. Memang namanya ujian itu untuk ngingetin kita keoonan kita dan untuk memanggil kita kembali ke Tuhan. Saya justru waktu setelah itu, mungkin pada saat ngerasain sakitnya kayak Enci emang kok gini ya nggak bisa lah kita tuh bilang, oh bersyukur apa ya. Tapi begitu nanti mulai ada pertolongan, saya waktu itu malah bilang, Tuhan terima kasih ya. Memang duit itu kalau memang harus hilang. Karena ternyata dulu saya segila itu ya, sesombong itu, segila-gila dunia kayak gitu. Nyari kesenangan semuanya dunia aja. Baru kita ada rasa syukur karena Tuhan telah ubahkan. Kalau lagi dalam kondisi rutenya memang susah sih kita mau bersyukur. Yang penting sekarang banyak doa, minta pengampunan sama Tuhan. Kalau dulu kita jalan di jalan yang salah, walau kita pikir itu jalan Tuhan. Makanya di firman dikatakan ada jalan yang tampaknya lurus tapi ujungnya maut. Sebetulnya kita kebanyakan menjalani kehidupan seperti itu. Seakan-akan kita kenal Tuhan. Hidupnya kita itu kita ibadah, kita doa-doa. Tapi iblis buat kita nih loh, kamu jalan ya loh di kehidupan dunia. Yang kamu gila-gilain tuh harta-harta dunia semua. Itu kayaknya lurus, kayaknya kita udah sama Tuhan. Tapi ujungnya maut tuh. Ya bersyukur kalau sebenarnya kita dipanggil dari jalan itu, kamu tuh lurusnya salah, lurusnya harusnya sebelah sini gitu kan. Saya juga dulu begitu sih. Makanya sering saya bilang, apalagi dari kecil kita keluarga Chinese ya, tekanannya pasti di materi itu jangan sampai gini, jangan sampai gini. Jadi mindsetnya udah materi banget. Ya Tuhan ubahkan. Jangan menyesali kebodohan yang udah lalu. Ya yang kedepannya nanti diperbaiki. Ini sampai kan memang bisnis dia kan dia nggak mau yang kan orang bilang ini aja, tapi dia tetap dia jalan lurus dia kalau kerja nggak mau ya. Jujur dia makanya kejujurannya jadi habis. Orang yang nggak jujur yang bilang kalau menang gitu ya. Iya. Loh, makanya saya bilang waktu live kapan hari itu saya bilang, kamu tahu nggak kalau kamu hidup dalam dosa, kerjaan kotor, saya tuh punya teman suksesnya luar biasa. Sekarang dia punya kehidupannya naik nggak sampai 10 tahun, sampai sekaya itu. Kayaknya benar-benar kaya. Tapi ya jalan yang ditempuh, bukan jalan yang bersih. Ya kita yang kerja 10 tahun nggak mungkin bisa kayak dia. Cuman ketentraman, damai sejahteranya beda. Kalau Anda cuma ngejar dunia, makanya saya bilang orang, kalau cuma ngejar dunia, cuma secara materi, nggak usah ke Tuhan. Pesugihan aja cepet kau dapet. Ya, mau kita bisnis yang kotor aja sekalian, nggak usah bisnis yang putih. Anda langsung aja jual narkoba atau Anda jual minuman keras, bisnis-bisnis yang kayak gitu. Teman saya banyak yang kayak gitu, ya kaya-kaya memang gitu. Tapi ntar tiba-tiba bangkrut terus bangun lagi kayak gitu. Ya, kita hidup punya pilihan. Tuhan juga kasih kita pilihan, ada dikatakan di firman, Tuhan memberi 2 pilihan, jalan kematian atau jalan kehidupan. Kalau jalan kehidupan yang Tuhan maksud, itu bukan secara materi aja. Tapi ya benar-benar kita diisi oleh Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Kadang kita happy dengan kesenangan semu. Oh mobil baru, happy dulu sih juga gitu. Saya bilang sama suami saya mau beli Mercy yang ini. Ya dunia-dunia aja. Tapi kalau Anda sadari, begitu Anda dapat barangnya, Anda pakai, mungkin Anda senang 1 bulan pertama senang banget. Udah setahun bosannya. Gak ada spesialnya. Ganti lagi. Jadi mau sampai kapan puas? Karena saya juga begitu. Dulu kepingin banget nih punya mobil Velfire, beli Velfire pakai sebentar, iya nyaman, lama-lama mobilnya 2 tahun nggak gerak, jarang pakai, udah pakai yang mobil yang jadul ini malahan lebih nyaman. Jual rugi banyak, ya sudah mau gimana? Saya bilang sama suami yang penting pernah punya udah. Jadi kita tuh kalau manusia mengikuti kesenangan kita, ya susah. Saya juga dulu jalannya lurus kok kalau bisnis, mainin harga nggak berani, lurus bener. Mau orang salah transfer langsung saya yang balikin apa segala macam, saya hubungi dia, kamu salah transfer. Tapi duit saya tetap hilang ya. Karena bukan masalah saya jujur apa enggak. Kejujuran saya Tuhan lihat, kesombongan saya, ketamakan saya Tuhan juga lihat. Ini harus diberesin. Kalau kamu dibiarin sombong, tamak, terus terikat dengan dunia, waktu itu tiap hari browsingnya kecil standar, tas branding, belian, mobil, capture ke suami, mobil ini bagus, kayak ada kerjaan. Kalau saya ingat-ingat dulu saya kayak nggak ada kerjaan gitu. Karena pikirannya dunia terus, akhirnya Tuhan ambil dari saya. Bukan karena saya nggak jujur, tapi karena masih ada kejujuran saya, Tuhan tolong. Anda kalau ketemu sama saya bukan ngomong gimana,
Kalau bukan karena kehendak Tuhan, tidak mungkin kita bisa ketemu. Iya. Saya kenal nggak? Enggak. Saya dapat jawaban nggak tentang Anda? Nama aja dari tadi saya nggak nanya, gimana saya bisa tahu kehidupan Anda? Karena Tuhan yang memberi pertolongan supaya ketika Anda ini sebenarnya di hati itu masih ada Tuhan. Masih lah, walaupun marah nanya kenapa Tuhan, kenapa kok nggak adil, tapi masih sih ada minta tolongnya sama Tuhan. Iya. Ya kan? Apalagi Incinya. Kalau pokoknya sih doanya sih agak sering kami sama. Lebih banyak mikir, kosong, ramah gitu, marah. Kalau Inci ya lumayan sering bangun tengah malam doa. Kalau jam 12 itu doa terus. Selalu minta Tuhan kasih jalan untuk Iya. keluarga saya. Pagi bangun tuh doa dulu baru lihat handphone. Ya berarti kita dipertemukan karena doa. Karena kan Anda bilang Tuhan tolong kasih jalan. Iya. Karena bagaimanapun kan kami ini juga ada hutang. Anak-anak masih perlu juga dibantu ditolong. Iya. Dan setidaknya biar kami nggak ngerepotin anak-anak. Kan itu doa. Dari mana saya tahu doanya sih? Jadi kalau Anda bilang Tuhan nggak adil, Tuhan itu sebetulnya mendengar. Kita yang nggak adil sama Tuhan. Selama dikasih materi kita sombong, kok kita songong. Mungkin kita mana aja melakukan doa jam 12 malam ke gereja seminggu sekali aja kalau lagi ada kesibukan ya udahlah bolong dulu ya kita semua begitu. Jadi sekarang mulai diubah aja. Mulai lebih ke Tuhan. Apa yang hilang dari kita buat Tuhan itu kecil. Buat Tuhan mau hal segitu itu kecil. Kalau Tuhan mau kembalikan untuk kita itu bisa dalam waktu singkat. Saya sudah buktikan ketika saya sungguh-sungguh ya udahlah. Jadi yang bilang ya sudah, Tuhan gantikan. Dulu saya kerja gila-gilaan, omset gede, cuan gede. Tapi mau kebeli aset itu juga kayaknya kok lambat ya, ngumpulinnya lama. Sekarang puji Tuhan tiap tahun Tuhan itu bisa bikin kayak mau beli ini. Ya memang untuk kebutuhan pelayanan juga ya. Kan harus punya tempat, punya apa. Tapi Tuhan tuh akan gantikan ketika kita udah benar-benar ya Tuhan hidup saya. Mulai belajar untuk itu. Buat Tuhan enggak? Utang seberapa pun itu kecil. Buat Tuhan uang kita yang sudah pernah hilang itu kecil. Karena Tuhan itu nggak pernah kenal nominal. Hanya masalahnya Tuhan ambil itu dari kita supaya kita nggak makin jauh. Nggak makin ngaco di hidupnya kita. Kita harus menyadari bahwa kita ini hidup kebanyakan ngaconya. Kita nggak sadar. Saya nggak pernah buat jahat kok Tuhan. Sama orang, gaji orang saya bayar tepat. Bahkan saya kasih bonus. Saya juga nggak pernah makan duit orang. Kenapa duit saya hilang? Lupa sombong. Makanya 7 deadly sins itu bukan perbuatan kita sama orang lain. Kesombongan, ketamakan, hawa nafsu, semua itu termasuk kemalasan. Iblis taruh dalam hati kita tanpa kita sadari. Jadi jangan lagi salahin Tuhan. Jangan juga menyalahkan diri, tapi mengambil pelajaran dan sekarang kita mulai mengubah. Kalau nyalahin diri juga nggak ada habisnya. Waktu nggak bisa diputar kembali. Apa yang sudah lepas dari tangan kita, ya biarkan itu lepas sampai kita berusaha meraih yang baru. Anda dengan berbuat, dengan terus menyesali, apakah ada ide baru yang masuk ke jalan baru yang masuk kan enggak? Udah keburu ruwet sama yang kemarin. Kayak kita belum bisa dari. Saya juga waktu itu gitu, hilang segitu. Kan masih ada sisa duit nih. Saya mau balikin, gas, wah makin hilang, apa yang gas? Karena ikutin hawa nafsu lagi kan, gimana caranya mau ini, mau makin hilang. Akhirnya di satu titik saya berhenti, ya udah tunggu aja. Ini cuma baju dari tempat lain, kita usahakan. Ya. Saling memaafkan satu sama lain. Karena sama-sama punya kekecewaan. Ada fase juga saling nyalahin, kalau dulu nggak begini, dulu nggak begitu. Ya, coba dulu nggak gini, coba gitu. Iya, saya biasanya tuh. Jadi Anda juga harus saling memaafkan satu sama lain, jangan buat luka. Kadang anak-anak juga gitu, mami dong, tolong dong ke depan, jangan ke belakang terus dong. Karena mereka juga coba dulu gini ya, coba dulu harmonisnya gini ya. itu loh. Suami juga jadinya tambah merasa bersalah, tambah terpancing emosinya. Anda juga nggak move on, saling memaafkan satu sama lain. Nanti malam doa bersama, nggak pernah doa bareng. Padahal di firman dikatakan 2-3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Anda mau doanya cepat dijawab kan? Pertama doa jangan penuh hawa nafsu, jangan penuh nuntut sama Tuhan. Doa lebih banyak berserah. Doa dengan iman dan yang ketiga undang hadirat Tuhan. Mau undang hadirat Tuhan suami istri harus kompak. Makanya nanti malam sebelum doa saling mengampuni. Oh juga dulu ikut naik mobilnya. Jadi nggak boleh nyalain. Dulu waktu beli BMW ikut naik BMW-nya kok. Engkongnya nggak naik sendiri, Ciknya ikut naik juga. Beli rumah kan tanda tangannya bareng juga gitu. Iya benar. Ya jadi nggak usah saling nyalain.
Kita juga salah, kita bandingkan pasangan kita. Kalau mau saling salah-salahan ya kita semua juga banyak salah. Jadi bagaimana mau dapat berkat dari Tuhan untuk mengganti kalau berdua hatinya menjauh pada malah saling kesel-keselan. Akhirnya berharap engkaunya mau bagaimana? Mau mengakui, mau gini, mau gitu, memang sudah merasa. Ya kalau dia ada kayak kecewa apa gitu, ya saya suka support dia sih selalu. Iya. Udah nggak apa-apa, ntar Tuhan ganti yang lebih Ya, mungkin itu nggak boleh gitu kan. Sering sih ada. bukan masalah bisnisnya, masalah sikap hati. Makanya ke depannya nanti. Ya saling support, tapi saling mengampuni. Gitu. Karena secara tidak sadar, Anda sering itu seperti kayak seandainya dulu. Yang di sini juga kecewa. Ya dulu kebanyakan duit nggak seandainya dulu. Waktu lancar duitnya nggak ada yang seandainya. Ini harusnya begitu. Jadi saling mengampuni, mulailah doa bersama. Malam gitu ya. Ya kapan ada sempatnya, mau pagi, mau malam. Saya kalau malam habis live aja udah ngantuk ya rasanya doanya jam 11 siang. Gitu. Jadi di waktu dimana Anda berdua bisa berkumpul bersama, doa bersama. Kenapa berdua? Karena ini kan rumah tangga, masalah keuangan pun masalah bersama. Jadi dua-dua harus bersatu hati, saling mengampuni. Gimana berkat yang tercurah dalam rumah tangga kalau kitanya beda jalur? Satunya marah sendiri, satunya marah sendiri. Berdua itu saling mengampuni, Tuhan berikan semua. Jangan memendam kecewa. Ya itu tuh. Ya belajar melepas. Kan Anda menyadari dari tadi kenapa Tuhan sampai membuka dulu alasannya apa ini terjadi. Supaya Anda tahu, saya juga ada ambil kesalahan, jadi tidak saling nyalahin. Kita juga dulu waktu mau beli rumahnya kita berdua kok yang setuju gitu kan. Ya. Jadi mulai hari ini berdua harus saling memperbaiki hubungan, saling memaafkan satu sama lain. Engkau mungkin berkali-kali merasa marah, kecewa dengan kata-kata lucunya. Ya, maafkan. Mungkin juga sama. Supaya apa ya? Bukan hanya secara materi Anda dipulihkan ketika kita benar-benar mau jalan Tuhan. Hubungan berdua, hubungan dengan anak, semua kehidupan nanti akan Anda rasakan berbeda. Apalagi yang mau ditanyakan? Kita udah berapa? Saya sih belum pernah mandi pakai ini yang rajin seminggu 3 kali. Tapi ini buat sampai berapa lama sih Bu? Ini kalau kita Kalau saya sih mandinya setiap hari. hari. Oh. Karena kalau saya kan tiap hari ketemu orang kan lupa-lupa warnanya di sini banyak kesurupan gitu, yang luka batin. Jadi saya ketemu orang tuh banyak yang kayak gitu-gitu, energi-energinya kan pasti nempel di kita. Jadi saya pembersihan supaya lebih tenang aja. Dan saya bisa doa dengan tenang. Itu sih yang saya butuhkan. Kalau saya aja kesurupan kan tidak mungkin. Tapi anak-anak saya kan bisa ketepa juga dari energi negatif. Anaknya yang di Ini pas pulang ke Bali, jadi kita ketemu di sini semua. Jadi dia cowok, dia ngundang kakaknya, semua suruh pada kesini kumpul di Bali. Ya udah kita datang semua. oleh hiburan. Belum ada yang merit ya? Belum. Tahu jodohnya susah banget yang pertama. Cowok, ya itu diinin terus sama cewek sih dia. Sakitin terus dia, diputusin. Dia bilang kayak Pasrah. Dia juga ini terlalu nurut sama cewek. bener. Nanti dapat istri jahat mah bos. Wah, gamat itu. Nurut banget sampai banget, ya. aduh, dia bilang, putus akhirnya. Putus baru sebulan. Nggak sesuai sama karakter. 3 tahun nggak sesuai karakter. Baru sebulan udah merit tuh, udah punya cowok lagi. Orang udah dari sebelum putus sudah sama cowok. Anaknya dia lewat mulut. Gak menyadari dia sakit mulutnya gitu. Banget itu. Tapi ya
Harus berarti itu betul-betul harus dibantu menyeleksi jodohnya. Karena kalau dapat mantu yang error nanti dia nurut istri kan nggak mau. Tapi kalau cowok mah jadi masalah. Iya. Nggak tahu yang di tertutup juga kan. Cuma udah punya belum. Yang Cewek. anak sekarang tuh banyak yang takut dengan pernikahan. Karena mereka ngeliat teman-temannya angkatan saya banyak loh yang divorce. Jadi mereka pikir mendingan berpilih-pilih lah, santai-santai. Banyak yang nggak mau nikah juga. Iya. Mau beli itu. Oh iya ini jangan deh berat. Ya, yang penting banyak doa aja. Udah. Oh ya. Tadi apa ya baca ada serum apa sih? Oh, Setera. Serum. Untuk wajah. Untuk apa itu? Untuk wajah. Biar cerah gitu. Ya, sama untuk kalau jerawatan. Oh. Oh, saya bantu doa. Mau doa juga. Saya bantu doa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang bersama-sama. Kami bawa hati kami, Tuhan, ke hadapan-Mu. Tuhan, jangan alihkan pandangan daripada kami, namun pandangan kami. Kami yang lemah dan tidak berdaya. Begitu banyak masalah yang kami hadapi saat ini. Namun Tuhan, kami sadari semua itu karena diri kami, Tuhan. Karena ada dalam hidup kami, ketidakbijaksanaan kami. Kami tidak sungguh-sungguh berjalan di jalan-Mu. Namun kami juga mengucap syukur, Tuhan. Karena Engkau menghentikan langkah kaki kami di jalan yang salah, Tuhan. Engkau memperingati kami, Tuhan, akan sikap hati kami, Tuhan. Sebagaimana Kau firmankan, Tuhan, ketika Engkau memperingati kami dan kami berbalik kepadamu, Tuhan, kami bertobat untuk sungguh-sungguh ikut jalan-Mu, Tuhan, maka Engkau akan kembali memberkati kami, Engkau akan kembali, Tuhan, menolong kami. Tuhan, tiada waktu yang terlambat, Tuhan, bagimu, Tuhan. Karena waktu adalah waktu yang terbaik. Apa yang mustahil bagi kami itu selalu mungkin bagimu. Karena itu, Tuhan, kami yang telah tidak berdaya ini, Tuhan, kami serahkan apa yang jadi masalah kami di hadapan-Mu. Namun kami memohon pengampunan dari-Mu. Ampunilah kami, Tuhan. Bila kami pernah berjalan di jalan yang salah, di jalan yang kami anggap benar, namun tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bila kami hidup lebih mengikuti gaya dunia daripada hidup mendekat kepada-Mu, Tuhan. Kami mencari kesenangan-kesenangan secara dunia. Kami dipenuhi oleh ketamakan, dipenuhi oleh kesenangan akan materi-materi semu, Tuhan. Kami termakan oleh bujuk rayu dunia, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, di dalam hati kami memendam amarah, memendam kebencian, memendam kekecewaan, memendam dendam, Tuhan, pada orang lain, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, bila kami mengotori hati kami dengan hal-hal yang buruk. Ampuni kami, ya Tuhan. Ampuni kami karena kami lupa akan Engkau. Kami hidup berdasarkan kehendak kami, Tuhan, bukan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, dengan rendah hati kami mohon, Tuhan, pengampunan dari-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau membawa kami kembali ke jalan-Mu, Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan, ampunilah kami. Dan juga kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami, Tuhan. Kami melepaskan pengampunan, Tuhan. Untuk satu sama lain kami saling melepaskan pengampunan, Tuhan. Atas kata-kata yang mengecewakan, perbuatan-perbuatan yang mengecewakan satu sama lain, Tuhan. Kami lepaskan pengampunan. Kami lepaskan pengampunan untuk orang-orang, Tuhan, yang pernah kami percaya namun menyakiti kami, Tuhan. Kami lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan, yang membuat kami semakin merasa terpukul, Tuhan, membuat kami semakin merasa jatuh. Penghakiman mereka, Tuhan. Kami lepaskan pengampunan untuk semua itu, Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Bukalah hati kami, mampukan kami lepaskan pengampunan, Tuhan. Jangan biarkan hati kami ini dikotori, Tuhan, oleh kebencian, dendam, dan amarah, ya Tuhan. Kami lepaskan kekecewaan juga, Tuhan.
Kami sungguh-sungguh mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Bila kami pernah marah kepadamu, bila kami kecewa kepadamu Tuhan, bila kami Tuhan menyalahkan Engkau Tuhan. Ketika kami menerima berkat, kami lupa bersyukur. Namun ketika berkat itu diambil daripada kami Tuhan, kami marah. Sungguh Tuhan, kami mengakui semua dosa dan kesalahan kami. Masalah kami letakkan di hadapan-Mu. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Terjadilah Tuhan sesuai kehendak-Mu atas kami Tuhan. Terjadilah apa yang Kau anggap baik atas kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dalam permasalahan kami. Engkau memberi tuntunan, Engkau memberi arahan, Engkau memberi bimbingan. Engkau membukakan kami setiap jalan-jalan yang telah tertutup bagi kami Tuhan. Bila Engkau menghendaki itu Tuhan, maka terbukalah Tuhan jalan itu bagi kami. Tuhan, tuntun kami terus Tuhan. Bantu kami untuk ke depannya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami mau keimanan kami bertumbuh. Kami mau hidup kami lebih baik dalam Engkau Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi atas kami, atas anak-anak kami Tuhan. Engkau menjaga mereka, memberkati mereka, melindungi mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Jangan Engkau biarkan hati mereka juga menjauh daripada-Mu Tuhan. Bawalah anak-anak kami juga dalam jalan-Mu seperti bagaimana Engkau Tuhan memperingati kami dan membawa kami. Jangan biarkan Tuhan mereka melakukan hal yang salah Tuhan. Jangan biarkan mereka melakukan kebodohan-kebodohan yang sama Tuhan. Sehingga langkah kaki mereka menjauh daripada-Mu. Tapi luruskanlah jalan mereka di hadapan-Mu. Luruskanlah jalan kami sekeluarga. Tuhan, berkatilah pernikahan ini Tuhan. Pernikahan yang Engkau kuduskan Tuhan. Agar mereka kembali dalam kasih Tuhan. Mereka sungguh saling mengasihi. Mereka sungguh saling mencintai Tuhan. Melewati segala rintangan yang ada selama ini bersama Tuhan. Jangan biarkan ada kekecewaan satu sama lain Tuhan. Namun Tuhan, Kau pulihkanlah hati mereka Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah mereka, menyatukan mereka dalam pernikahan yang penuh kasih. Kembali saling mengasihi satu sama lain, saling mengampuni, saling menjaga Tuhan, saling mensupport Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mempertemukan mereka, Engkau mempersatukan mereka dan tidak ada yang dapat memisahkan mereka Tuhan. Sekalipun dalam hati mereka ada perasaan kecewa satu sama lain Tuhan, Engkau Tuhan yang menjamah itu. Engkau yang mengembalikan kasih dalam diri mereka Tuhan. Engkau yang mengembalikan rasa cinta itu bagi satu sama lain Tuhan. Agar mereka bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya Tuhan. Menjadi contoh yang baik bagi sekitarnya. Jadi contoh bagaimana Tuhan orang-orang yang Kau berkati dalam kehidupannya dan dalam pernikahannya Tuhan. Bawa mereka dalam jalan-Mu Tuhan. Bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Dengan tangan yang terbuka mereka mau menerima berkat dari-Mu Tuhan. Dengan hati yang telah Kau bersihkan Tuhan, mereka menerima berkat dari-Mu. Tolong mereka Tuhan dalam apapun yang mereka hadapi. Pulihkan hati mereka dari setiap kekecewaan, dari setiap luka batin Tuhan. Api amarah dalam diri mereka Kau padamkan Tuhan. Tumbuh-tumbuhkanlah iman mereka terus Tuhan. Agar iman itu menjadi pegangan bagi mereka ya Tuhan. Semua yang buruk yang ada dalam mereka Tuhan bersihkan. Yang selama ini membawa mereka dalam keputusasaan Tuhan. Bahkan hingga berpikir untuk mengakhiri hidupnya Tuhan karena rasa putus asa, Tuhan bersihkan semuanya itu. Kekecewaan, amarah, kebencian yang ada di hatinya Tuhan pulihkan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Bila selama ini dia pernah kecewa kepada-Mu Tuhan, maka Tuhan kali ini Tuhan ampuni dia Tuhan. Engkau telah memberitahu Tuhan alasan mengapa ada hal-hal yang kurang menyenangkan menimpa mereka Tuhan. Sesungguhnya Engkau sedang memberi teguran untuk mereka kembali di dalam-Mu Tuhan. Lepaskanlah Tuhan hati ini dari kegeraman, dari amarah, dari kebencian Tuhan, dari rasa frustasi. Tuhan beri ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Tuhan berikan kasih dan penerimaan Tuhan. Penerimaan akan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Karena kami percaya pada janji-Mu Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan orang-orang yang mencari-Mu. Engkau tidak akan meninggalkan orang-orang yang berharap kepada-Mu. Dan Engkau akan membuka jalan bagi mereka Tuhan. Dan pulang mereka Tuhan, ubahkan hatinya menjadi hati yang penuh kasih dan sejahtera. Berikan kejernihan dalam pikirannya Tuhan. Agar dia Tuhan bisa menemukan ide-ide baru, bisa melihat peluang-peluang baru yang Kau sediakan Tuhan. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Apapun yang jadi beban dalam hatinya, pahitnya, kekecewaan yang Tuhan angkat. Tuhan pulihkan. Akar kekecewaan, akar kemarahan Tuhan patahkan. Tuhan hancurkan itu Tuhan.
luka batin, kepahitan, kebencian pada diri sendiri dengan Tuhan. Apapun perasaannya negatif dalam dia, penyesalannya bertubi-tubi Tuhan. Tuhan hilangkan semua itu. Kami akan belajar dari kesalahan kami Tuhan, tapi jangan biarkan ada rasa sesak lagi. Jangan biarkan ada kepahitan itu Tuhan. Dan membuat pulihkan hati ini. Bila ada puasa kegelapan, roh jahat, apapun itu yang buruk yang ada dalam dia ya, yang mengganggu perasaannya, emosinya, yang mengganggu pikirannya Tuhan, roh kepahitan, roh luka batin, roh apapun Tuhan ada bukan daripadamu. Dalam nama Yesus, kupatahkan segala kuasa kegelapan itu. Semua yang buruk pergi dari tubuh ini Tuhan. Semua yang buruk pergi dari diri ini Tuhan. Engkau yang berkuasa atas dia Tuhan. Engkau yang tinggal di dalam dia Tuhan, dan dia di dalam Engkau Tuhan. Ya Tuhan, Engkau membebaskan dia dan menahirkan dia dalam darah-Mu Tuhan. Dari setiap kuasa kegelapan yang ada dalam dirinya Tuhan, Tuhan patahkan semua itu. Yang membuat dia Tuhan lebih putus asa lagi, di dalam amarah lagi Tuhan, karena buat iblis. Tuhan halau itu semua dari dia Tuhan. Tuhan bersihkan yang kain dari bebannya. Apa yang jadi ketakutan, kekhawatiran dan kegelisahannya. Tuhan bukalah hati ini dengan kuasa-Mu. Tolong dia Tuhan. Jangan biarkan iblis menguasai ini. Tapi Engkau memberi pembebasan. Engkau yang memberi penyembuhan dan penyembuhan dari-Mu itu sempurna. Ya Tuhan, Engkau lihat pada hati ini Tuhan. Dia sungguh-sungguh Tuhan mencari pertolongan-Mu. Dia sungguh-sungguh Tuhan ingin menemukan solusi dalam masalah hidupnya. Dia telah menyadari kesalahannya Tuhan, dan dia sungguh menyesal. Tuhan, Engkau begitu mengasihi dia Tuhan. Kami mohon Tuhan kepadamu Tuhan. Pulihkanlah hati ini. Dalam hati yang ada amarah dan kekecewaan Tuhan. Rasa perih, pedih, rasa bersalah pada anak-anaknya Tuhan. Tuhan pulihkan hati ini Tuhan. Semua yang buruk Tuhan, emosi-emosi yang negatif yang membebani dia Tuhan. Tuhan angkat Tuhan, Tuhan bersihkan. Luka batin, kepahitan Tuhan, rasa marah itu Tuhan padamkan. Dalam nama-Mu ya Tuhan, semua itu Kau hancurkan dan Kau musnahkan. Biar imannya bisa bertumbuh Tuhan kepadamu Tuhan. Tuhan Kau mendengarkan doa-doanya selama ini Tuhan. Dan Kau tidak pernah meninggalkan dia Tuhan. Bantu dia pulihkan hati ini Tuhan. Berikanlah kasih. Kasih-Mu mengalir dalam dia Tuhan. Kasih-Mu yang memberi ketenangan, kelegaan, damai, sejahtera, dan sukacita. Beban yang selama ini dia tahan Tuhan. Yang hanya dia curahkan kepadamu. Engkau mendengar semua itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan buka jalan bagi dia Tuhan. Tuhan tuntun terus mereka dalam jalan-Mu. Buka hati ini Tuhan. Angkat yang jadi bebannya. Angkat kepahitan Tuhan angkat. Kekecewaan Tuhan angkat Tuhan. Bantu dia melepaskan pengampunan bagi dirinya Tuhan. Dan bagi orang-orang lain Tuhan. Semua yang jadi kepahitan Tuhan bersihkan dari hatinya Tuhan. Tuhan dia mau lebih berserah kepadamu Tuhan. Tolong dia Tuhan. Angkat diri. Akar-akar kepahitan Tuhan. Angkat Tuhan. Bersihkan setiap luka Tuhan. Dan Tuhan pulihkan hati dengan kasih-Mu. Tinggallah dalam dia Tuhan, dan dia di dalam Engkau Tuhan. Yang jadi bebannya Tuhan bersihkan, Tuhan hilangkan. Ya Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya kuasa-Mu yang berlaku atas mereka. Jernihkan pikirannya, luruskan pikirannya. Berkatilah mereka Tuhan. Beri pertolongan, beri percepatan pertolongan bagi mereka Tuhan. Karena mereka tidak mau kehilangan iman. Karena mereka mau imannya terus bertumbuh. Tolonglah Tuhan. Tolonglah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Di sini tinggal di mana, Cik? Tinggal di mana? Di sini. Oh, Ini buat apa ya? itu sih kayak sejenis minyak urapan.
kalau di kantor kan waktu itu saya beli ini kasih air kan, suruh semprot gitu. Itu kali kalau Anda sering pusing. Ini paling semprot setiap hari gitu di kantor. Kantornya itu nggak terlalu gimana. Memang di bagian depan itu agak kurang enak hawanya. Tapi itu nggak ada yang ngirit-ngirit yang terlalu bersih. Jadi mau dibersihin pun paling biar hawanya lebih enak. Tapi kalau Anda berharap itu dibersihin terus penjualan kecil itu nggak gimana. Ini saya mau dulu kalau memang itu tidak terlalu membantu, tidak sesuai dengan harapan Anda, ya buat apa gitu. Yang lebih penting mengolah hatinya sendiri. Mandi lah pakai ini ya buat ngebersihin aja. Kita bersihan Seminggu 3 kali tapi kan udah berapa kali ya, udah sebulan. Terus seminggu sekali gitu kali ya. Tergantung aja keperluan apa gimana. Betul. Biasanya sih kalau saya ya begitu ada amarah, begitu terlalu over capek, stres, kita ini kan bukan ada gangguan di mana. Yang bukannya kayak orang-orang yang ada santet, ada guna-guna kayak gitu. Tapi kan pikiran kita yang paling parah. Saya bisa kalau marah saya mandi, stres capek mandi. Terima kasih. Nah, Ibu, kita bisa ketemu juga bukan kebetulan sih ini ya benar. Intinya kalau ketemu kita kalau nggak jodoh nggak akan ketemu. Kalau tuannya terjadi nggak akan ketemu. Kalau mau ketemu pun banyak sih yang kesini. Dia mungkin nggak janjian, dia pikir langsung datang ketemu saya pasti dilayani, enggak kasih kartu nama bikin jadwal. Karena memang bukan waktunya. Kalau ketemu saya dia ketemu tapi mau ngomong apa kan Tuhan yang tahu yang disampaikannya apa. Gitu. Ada yang udah video call berapa kali nggak cancel lagi terus. Saya nggak main TikTok, nggak ada teman-teman. Kan saya suka curhat sama teman, suka ngobrol gitu. Saya bilang, ini loh coba deh, ada nih namanya Bu Siska di Bali. Kamu dengerin aja. Mungkin dia pernah lihat ini. Iya, coba TikTok, nggak punya TikTok ya bikin lah. Oh ya udah sekali nonton. Iya, seneng tiap itu saya suka nonton kan yang live gitu. Ya kita juga sekarang ada di YouTube karena ternyata banyak yang nggak pakai TikTok, mungkin yang tua-tua nggak pakai TikTok. Terus teman saya bilang bikin di YouTube aja, jadi bisa dibantu share. Ya semakin banyak yang mendengarkan tentang Tuhan, mereka mau berubah imannya, semakin bagus. Mau lebih sejarah Bagus TikToknya. Saya satu-satu saya dengerin. Ya. Oh, dia nggak punya TikTok, ya nggak bisa buka. Oh saya kirim nggak bisa buka katanya. Instagram nggak punya, apa nggak punya. Pokoknya handphone buat komunikasi aja. Iya. Udah nggak boleh marah. Iya, satu sama lain saling mengampuni. Nggak boleh. Jadi gitu. Capek gitu. Bener tadi didoain. Doanya karena memang sudah ada rasa kayak akan mati aja. Iya. Saya kan ngomong gitu. Apanya Tuhan malu udah siap. Boro-boro sih. Saya bilang jangan dulu, utangnya bayar dulu. Kok lu tinggalin ke gua gitu ya? Karena udah stres aja udah buntu, jadi mikirnya kayaknya enak mati nggak enak kok. Benar, dari sini kesurupan itu banyak awal penasaran masuk. Mau ngomongnya semuanya gini, hidup susah, mati lebih susah lagi. Kalau kita memang udah hidup kita baik di hadapan Tuhan, mati itu memang pembebasan dari masalah kehidupan. Tapi kalau kita hidupnya kacau balau, dalam Tuhan mati menderita benar. Yang mau penasaran bilang mau hidup lagi nggak bisa. Mati susah, hidup susah, mati lebih susah. Memang benar. Karena kalau kita hidup, setidaknya kita punya kesempatan memperbaiki diri. Kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Udah mati mau gimana? Kita mau bertobat pun perlu ada orang lagi yang bantu doain kita. Ya syukur-syukur bisa dia ketemu dengan orang yang ke Tuhan bisa mengkomunikasikan. Kalau nggak ya susah. Hidup ini adalah salah satu berkat dari Tuhan karena kita diberi kesempatan bertobat itu ketika hidup. Mau sesuai kehendak hidup jalan Tuhan. Masa gara-gara duit putus asa. Duit bisa dicari kalau kata orang. Tinggal doa aja untuk dibuka jalan. Utangnya ya, pusing utang lah, stres. Pasti lah kalau Iya, utang. pusing. Hari utang kan udah tahu kalau kredit card error terus. Tapi teman saya ada tuh yang begitu. Akhirnya semua udah habis terikat teror, tapi dia minta apa gitu ke bank. Terus dia ada bayar orang, dia nggak tahu ya ini legal atau enggak. Cuma dia cerita sama saya, dia bayar orang, jadi utang itu diputihkan. Dia bayar, misalnya utangnya dia 300 juta tuh, dia bayar 30 jutanya 10%. Tapi utangnya diputihkan. Cuma saya nggak tahu itu legal atau enggak. Dia bilang ada kenalannya yang bantu.
Tapi habis itu nggak bisa buka lagi. Ya, udah blacklist udah. Cuman kan setidaknya nggak dihubungin terus dianya, terus kata dia ya. Jadi dia pakai cara itu. Ini apaan sih? Oh, kita kan juga ada pengobatan herbal. Kalau asifara ini lebih kayak kita yang sering stres, terus badan kita rajin olahraga tapi kita jarang stretching, punya sakit otot, pegel-pegel, asma, sakit paru-paru, Ini disemprot, dibalur, dibalur. kayak minyak balur gitu. Kayak gini lah, mana sih asifara? Kayak gini lah, ini kan kasmama, ini kayak minyak balur. Jadi minyak herbal gitu loh. Buat kayak saraf kejepit, Kalau saraf penjepit ini, yang kasmama, dia apa dioles itu ya? dibalur, karena kita kandungan gak harusnya. Jadi lehernya sering kencang, itu mah bukan saraf penjepit, itu stres. Kalau bisa bawa ke dokter di MRI, Ada saraf kejepit keberapa gitu suruh operasi. Tapi di sini nih yang paling kalau sininya narik kencang itu stres. Yang saraf penjepitnya belum tahu apa. Pernah ya masalah gerak. Tapi di bagian sini ya. Iya nggak pernah kerja. 2019 saya bikin kayak liwetan gitu. Malam jam 2 pagi bikin nasi gitu. Makanya tadi bilang teler masak. Tapi yang menurut saya masak tuh emang paling melelahkan sih. Mami saya juga bisa masak, saya godain mau buka restoran aja. Tapi saya bilang kan mami sepanjang masak marah mulu lagi. Baunya kayak apa ya dia? Kalau kasmama ini gak halu ya. Tapi kalau asifara itu baunya kayak rendang. Kalau kita tuh bener-bener ini kan rempah-rempah semuanya, jadi nggak ada Makanya kalau malam gitu. Kalau minyak ini sih ya sebetulnya kalau kayak syaraf kejepit itu seseringnya. Tapi kalau ibu syaraf kejepit kayak itu sarannya saya kompres dulu pakai kompres anget. Kalau stres juga ini kan stres terus Iya, kenceng. Kompres silikon itu isi air hangat, kompres aja dingin, nanti dia udah rileks baru. Karena otot kita kan kalau kenceng itu harus dikompres hangat biar dia rileks. Kompres hangat mah cara diomotif kayak 35 ribuan. Baru dibalur sama ini. Iya, kalau orang stroke juga kita saraninnya seperti itu. Kompres hangat tuh penting sih ya, sakit perut apa, redain nyeri dulu tuh bisa dibantu pakai itu. Apalagi kalau kelam otot, kompres hangat. Nggak ya ini. Baunya gitu. Kalau asifara tuh baunya lumayan sih. Kalau yang ini karena baunya nggak harus. Mana ya yang nggak terlalu bau? Siapa bau bagus? Tapi dia cepet hilang sih. 10-15 menit aja karena kita nggak pakai essential oil ya. Kalau yang pakai essential oil nih, ini bukan produk saya sih, tapi ada yang kasih. Bisa dicium bedanya baunya. Kan nyegrap banget. Iya. Itu pakai essential oil sintetik dia, kalau kita full herbal. Kalau transforma itu saraf gede, sering stres, itu transforma susah tidur. Coba ini lihat satu. Nah, kalau cocok itu aja kirim aja ya Iya, sama gampang. sama. Di Jakarta juga ada, kan cek aja ke admin. Oh, oke. Ya. Oke. Ya.